Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Laili, guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya tidak sendiri, yaitu ditemani oleh Bu Ida. Beliau adalah guru pengajar kimia SMA Negeri 4 Blitar. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah hari ini nampak cantik ya. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah kita sekarang ada di percakapan praobservasi untuk melakukan supervisi di kelas. Kemudian tujuan dari supervisi ini yaitu untuk mengetahui kesiapan dari Bu Ida, yaitu persiapan awal dan melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik dan lebih siap begitu. Kemudian nanti akan saya tanya yang berkaitan dengan tujuan apa sih kira-kira pembelajaran yang Bu Ida ingin capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada materi di semester 1 ini, yang pertama materinya itu mengenai bekerja di laboratorium. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan kegunaan alat-alat laboratorium. Kemudian mereka juga mampu atau terampil menggunakan alat-alat laboratorium. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan arti simbol-simbol dari bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium kimia. Oke, jadi ada dua ya beda ya. Mampu menggunakan lab, kemudian alat lab tentunya, kemudian mampu mendeskripsikan. Oke, baik. Nah, bagaimana sih area pengembangan Bu Ida yang ingin dicapai? Area pengembangan menurut RPP yang telah saya susun ya Bu Leli ya. Jadi area pengembangannya ada dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Kalau dari segi aspek pengetahuan itu nanti siswa atau peserta didik mampu mendeskripsikan kegunaannya alat-alat yang ada di laboratorium. Kemudian kalau dari aspek keterampilannya, mereka akan terampil menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium. Baik, pengetahuan dan keterampilan. Yeah. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Ida terapkan di dalam kelas ini? Untuk rancangan pembelajarannya di sini saya strategi pembelajarannya yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu pembelajaran yang berdiferensi untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian nanti saya di sana akan melakukan pembagian kelompok. Jadi per kelompok nanti akan saya siapkan beberapa alat-alat dan bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Mereka nanti bisa langsung mengamati serta mengaplikasikan langsung alat-alat yang ada di laboratorium tersebut dan mengamati secara langsung juga simbol dari bahan-bahan kimia. Baik, menggunakan discovery learning dengan kemudian kelompok ya, karena membutuhkan penelitian gitu ya di lab gitu ya Bu. Menggunakan terampil menggunakan alatnya. Jadi ya. Lalu adakah media pembelajaran dari Bu Ida yang digunakan di dalam terampil menggunakan alat-alat lab ini? Media pembelajaran yang akan saya gunakan di sini nanti ada yang pertama LKPD, yang kedua nanti saya menggunakan PPT yang akan saya berikan kepada anak-anak sebagai bahan untuk observasi dalam pembelajaran itu. Kalau menggunakan PPT, apakah nanti Bu Ida dalam proses pembelajaran ini rencana memvideokan begitu dan mengupayakan untuk anak-anak bisa membuat semacam rekaman untuk diunggah ke medsosnya gitu atau di YouTube gitu Bu? Ya, betul sekali. Jadi nanti untuk pengumpulan tugasnya, nanti peserta didik di samping yang pertama itu mengumpulkan LKPD yang telah saya susun itu,
Kemudian saya juga akan menyuruh anak-anak perwakilan masing-masing kelompok itu mendokumentasikan setiap kegiatan yang mereka lakukan. Nah, hasil dokumentasi mereka nanti akan saya suruh mengupload di medsosnya masing-masing. Rencana yang bagus sekali. Kira-kira Bunda ini akan melaksanakan di kelas berapa dan kapan, di jam berapa gitu Bunda? Untuk rencananya saya akan di kelas 10G, itu jadwalnya hari Kamis jam ke 3-4. Baik, jadi nanti di hari Kamis minggu depan di kelas 10G tepatnya jam ke 3-4 saya akan datang ke kelas Bu Ida untuk melakukan supervisi kelas. Kemudian saya melihat dan mencatat tentunya observasi gitu. Dan nanti setelah kita melakukan observasi, kita melakukan percakapan kembali Bunda, yaitu yang dinamakan percakapan pasca observasi, yang tentunya nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik gitu Bunda. Sebelum kita akhiri nih Bunda, kira-kira apa sih yang Bu Ida dapatkan untuk hari ini atau dari percakapan yang kita lakukan? Dari hasil percakapan hari ini yang bisa saya simpulkan, saya lebih siap untuk menyusun media apa yang akan saya gunakan nanti, kemudian model pembelajaran seperti apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran minggu depan yang akan saya lakukan nanti. Luar biasa. Media juga sudah tertata rapi, kemudian strateginya juga baik, kemudian medianya juga sudah disiapkan begitu. Baiklah Bunda, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya yang sudah melakukan percakapan pra-observasi ini dengan lancar. Saya akhiri begitu saja, sampai ketemu di observasi di dalam kelas. Terima kasih. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, alangkah baiknya dipimpin doa terlebih dahulu. Nah, saya tunjuk untuk yang memimpin doa. Aksela, silakan dipimpin doa. Mari mengawali pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Aksela. Selanjutnya, tidak minta kalian semuanya tengok kanan kirinya. Apa ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Nah, siapa yang tidak masuk? Valerio. Valerio. Terus siapa lagi? Ada lagi? Anaknya. Terus? Ada lagi? Sudah? Sudah? Ada lagi Pak? Arya. Oke, berarti 3 anak ya yang tidak masuk hari ini. Yang semuanya hari ini sehat semua sehingga bisa masuk pada dan ikut pembelajaran kimia pada baik anak-anak. Ini habis pelajaran apa? Kok nampaknya masih belum semangat semua ya? Coba untuk memberi semangat lagi supaya kalian lebih bersemangat lagi mengikuti pembelajarannya Bu Ida. Kalian nanti ikuti instruktur dari Bu Ida ya. Ya. Misalkan Bu Ida nanti bilang botak, berarti kalian pegang. Kalau ada botak berarti hubungan dengan apa? Nah, kepala. Bu Ida bilang botak berarti pegang kepala. Bu Ida bilang batik, pegang baju. Bu Ida bilang batuk, berarti pegang mulut. Ya, jadi botak kepala,
batik itu baju, kalau batuk pegang tutup. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita bilang sekarang. Botak, batik, batuk, batik, botak, batuk, botak, botak, batik, batik, batuk. Oke, tepuk tangan. Berarti konsentrasi semuanya sudah siap menerima pembelajaran hari ini. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi alat-alat laboratorium yang sudah kita praktekkan kemarin. Jadi kita kemarin sudah mengenal alat-alat laboratorium beserta kegunaannya. Hari ini Bu Ida ingin mengetahui beberapa paham mengenai penjelasan yang sudah kalian praktekkan kemarin mengenai alat-alat laboratorium. Jadi dikeluarkan semua LKPD-nya. LKPD yang sudah kalian terima kemarin dikeluarkan semuanya. Nah, di situ ada beberapa tugas untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai alat-alat laboratorium. Kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD. Sebelumnya LKPD-nya dikasih nama dan kelas tersebut. Sudah semuanya? Nah, ini sudah minta kepada kalian, bisa tawarkan. Kalian ingin mengerjakan LKPD individu atau berkelompok? Kelompok. Baik, kalau berkelompok, kelompoknya dengan teman sebangkunya ya. Oke, silakan mulai dikerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nanti kalau ada yang kesulitan, silakan ditanyakan pada diri. Mengerti? Ada pertanyaan sebelum mengerjakan? Silakan dikerjakan. Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah selesai? Oke, nanti tugasnya itu nanti seperti kesepakatan kita kemarin diupload di medsosnya masing-masing. Ya, sudah punya medsos semua kan ini? Boleh lewat TikTok, boleh lewat IG, boleh lewat Facebook, terserah kalian sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan selera kalian masing-masing. Gitu ya? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jadi untuk kesimpulan hari ini, siapa yang bisa menarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Mega? Kesimpulannya berarti bahwa kita hari ini sudah bisa memahami penggunaan alat-alat laboratorium yang ada di laboratorium kimia. Itu ya, Cak. Jadi untuk pembelajaran hari ini, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran minggu depan. Ya, baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laili Fadiah KH, CGP Angkatan 8 SMA Negeri 4, dan Bu Ida sebagai guru pengajar kimia SMA Negeri 4 dan pengajar praktek Pak Gunawan. Baik, Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ida. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Hari ini kita mengadakan percakapan tentang pasca observasi, yaitu setelah observasi berlangsung Bu Ida. Jadi bagaimana apa yang dirasakan Bu Ida terkait dengan setelah mengajar saya observasi begitu.
Bagaimana Bu Ida, perasaan Bu Ida setelah menjalani kegiatan observasi itu? Waktu kegiatan observasi tentunya perasaannya agak sedikit tegang ya Bu. Biasanya kalau kegiatan KBM itu tidak ada yang mengawasi di kelas, sekarang ada yang mengawasi ya. Pertama awalnya mungkin sedikit tegang, tapi lama-kelamaan sampai terbiasa. Di ketegangan itu Bu Ida, yang Bu Ida rasakan itu ketika menjadi pembelajaran itu menjadikan yang kembali apa itu berdiferensiasi atau ke dari yang belum baik menjadi baik gitu Bu Ida. Itu pembelajaran yang menerapkan diferensiasi, karena selama ini kan masih belum terbiasa mungkin ya benar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensi itu bagaimana, terus prakteknya langsung di kelas itu bagaimana, responnya siswa juga bagaimana. Jadi itu membuat suasana mungkin di awal itu sedikit tegang. Iya. Kalau seperti yang sudah Bu Ida lakukan itu, anak-anak menjadi aktif atau lebih pasif atau bagaimana? Iya. Selama pembelajaran kemarin yang saya terapkan itu mungkin ada perubahan ya. Jadi anak-anak yang semulanya pasif saja, tidur-tiduran atau malas-malasan, mungkin kimia kan dianggap pelajaran yang sulit. Terus adanya perubahan yang ini, pembelajarannya metodenya berubah. Saya amati mereka sebagian besar sudah mulai aktif, tapi juga ada yang sebagian kecil yang masih pasif juga di kelas. Bagus sekali. Kemudian dari keaktifan ini, apakah ada kendala pada proses pembelajaran? Iya ada, tentunya kendala di setiap pembelajaran itu pasti ada gitu, baik kecil maupun besar. Untuk kendalanya mungkin di sini waktu kegiatan presentasi ya. Presentasi itu ada siswa yang kurang percaya diri untuk melakukan presentasi. Kemudian waktu mengadakan pengamatan juga masih ada siswa yang kurang aktif, jadi masih pasif melihat hasil kerja temannya saja. Jadi kerjanya cuma melihat. Jadi tapi jumlahnya sangat minimal. Jadi anak-anak yang itu. Kendala yang terbesar itu mungkin itu di presentasi, mereka merasa kurang percaya diri untuk melakukan presentasi. Jadi sudah ada perkembangan ya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian adakah rencana ke depan untuk menyempurnakan lagi pembelajarannya supaya yang aktif tadi menjadi lebih banyak lagi? Itu karena di sini saya amati mengenai rasa percaya diri anak yang kurang, mungkin saya nanti akan mencoba mendekati per kelompok. Jadi mungkin pendekatan saya ke anak-anak per kelompoknya itu akan saya intensifkan ya, sering saya lakukan apa yang membuat mereka kurang percaya diri. Terus kemudian setiap pembelajaran mungkin saya akan sering mengadakan kegiatan presentasi supaya mereka lebih terbiasa dan lebih percaya diri untuk melakukan. Baik, udah bagus sekali rencananya. Semoga rencana tersebut bisa direalisasikan dan menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi yang baik sesuai dengan konten, proses, dan produknya. Gitu, okay. Itu saja dari saya. Sekarang saya berkesempatan kepada Pak Kun untuk memberikan informasi. Ya, terima kasih Bu Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih apa yang sudah dilakukan Bu Edi ini merupakan apa itu praktek proses dari pendidikan calon jurusan. Salah satunya adalah coaching ini yang sudah dilakukan dengan bahkan sewanya Bu Ida. Yang saya lihat tadi sudah cukup bagus sekali untuk apa itu praktek coaching yang sudah mulai dilakukan, yang mana sudah menggunakan alur cerita yang sudah kita pelajari dalam modul sebelumnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Secara keseluruhan apa yang sudah dilakukan mulai hari ini sudah cukup baik, yang mana nanti mungkin bisa diimbaskan lagi kepada rekan-rekan kesehatan yang lain yang dapat memberikan pembelajaran yang lebih terpusat kepada peserta didik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Baik, Pak Gunawan, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi ini. Demikian akhir rangkaian supervisi akademik dan sekian percakapan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.